Assalamualaikum sahabat, hari ini kita akan memberi tutorial untuk perbaikan Printronic P8000, khususnya di sini kerusakan yang akan kita bahas adalah load paper, yang artinya kertas tidak terdeteksi walaupun kondisi printer sudah ready dan settingan sudah benar, tapi dia masih tetap load paper. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung tes untuk printer ini seperti apa. Semua kerusakan printer Printronic, semua jenis error printer Printronic baik P5000, 7000 maupun P8000 itu selalu ditampilkan dalam bentuk laporan di display panelnya. Untuk saat ini contoh di sini adalah kita kondisinya online P8005 Enet ready, ribbon live 87%, artinya itu semua laporan yang dikeluarkan oleh printer Printronic ini dalam kondisi baik-baik saja. Oke, langsung ke topik utama, yaitu pembahasan tentang load paper. Kita buka. Untuk load paper itu artinya adalah si printer tidak bisa mendeteksi kertas. Langsung kita ke bagian printer ya. Jadi begini, untuk printer pendeteksi kertas untuk load paper dia ada di sini. Jadi nanti misalkan kayak panjenengan pasang kertas yang seperti ini di sana, kalau pemasangan di sini kurang bagus, biasanya load paper. Sebagai contoh gini, kita ini mendemokan bukan kerusakan, ini untuk kesalahan pemasangan. Misalkan di sana ada kesalahan tapi bukan dari kerusakan, alias karena cara pemasangan yang belum tepat. Coba kita demokan, kondisi ini kan bagus tadi ya. Kita demokan, kita geser ke arah kanan. Sebentar, saya pasang ulang pitanya. Oke, anggap aja posisi kertas seperti ini ya. Ini karena posisinya kurang bagus. Kalau posisi kertas di sini, otomatis dia harusnya load paper. Kita coba. Oh, close plate, artinya tuh plate-nya belum diturunkan. Kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan selalu load paper. Walaupun kita berusaha untuk mengonline-kan, tapi dia nggak bakalan mau. Karena apa? Kondisi sensor dia posisinya di sini. Jadi di sini adalah kondisi sensor. Jadi kondisi sensor dia posisinya di sini. Coba kita geser ke arah kiri. Mungkin segini cukup. Sepertinya nggak usah dicepit lah ya. Coba kita lah seperti ini posisinya, apakah bisa? Nah, dia bisa membaca. Coba kita geser lagi sedikit. Nah, segini ya. Yang tadi kita geser sedikit ke sini. Apakah sekarang masih bisa? Tetap tidak mau ya. Apakah mau? Tetap download paper, yang artinya tuh
Si kertas ini tempat untuk masuk ke traktor itu posisinya harus di bawah 20 lah ya. Ini kalau 20 ke sini dia error, ini ada 20 ya. Kalau 20 ke sini kayaknya dia bagus. Coba akan saya pindahkan kembali ke angka ya kurang dari 20 sedikit ya. Kurang dari 20 sedikit. Coba saya turunkan. Saya tes lagi. Oke, bagus. Yang artinya itu posisi sensor dia harus menyentuh di sinilah ya. Jadi si kertas itu dia harus sampai bergeser ke posisi sensor. Kalau sensornya itu tidak disentuh kertas, maka tidak akan bisa untuk online. Yang artinya masalah load paper ini, kalau masalah dari kertas itu hanya berlaku untuk kertas-kertas yang ukuran segini. Kalau misalkan di tempat panjenengan kertasnya yang 14 inch ya, yang lebar segini, otomatis tidak ada kendala untuk load paper error, yang sumber masalahnya tuh dari kertas. Oke, lanjut. Hari ini saya akan tutorialkan bagaimana mengecek selanjutnya. Oke, lanjut. Hari ini akan saya tutorialkan video selanjutnya, yakni permasalahan load paper, tapi bukan kesalahan dari kertas, kesalahan dari pengguna yang memasang kertasnya kurang bagus, kurang benar, tetapi memang permasalahan ada di bagian printernya. Nggak usah lama-lama, kita matikan dulu ya printernya. Kalau untuk seri, jadi gini ya, kalau di Printronic itu ada dua seri, ada seri pedestal, ada seri kabinet. Seri pedestal itu selalu diawali dengan bukan diawali, tapi di baris kedua itu selalu ditandai dengan angka 0, misalkan P80, P70 atau P50. Sedangkan seri kabinet itu selalu ditandai dengan angka 2 di baris kedua, misalkan 52, 15 itu kan, atau 72, 10 atau 8205, yang artinya angka digit kedua itu angka 2, baris kedua tuh angka 2. Kalau untuk ini adalah tipenya P8005, bisa dicek di bagian belakang, P8005 ya. Kalau ini adalah tipenya P8005, yang artinya itu adalah Printronic P8000 speed 500, model pedestal atau model yang kecil seperti ini. Sebenarnya pedestal dengan kabinet itu yang membedakan itu hanya di bagian kipas sama bentuk fisik dari luar ya. Kalau untuk komponen tuh relatif hampir sama. Jadi bentuk fisiknya itu casing pembungkus mesin itu dibikin berbeda, karena tujuan dari model kabinet itu adalah meredam suara. Jadi dia lebih silent saat ada print banyak dan semua cover tertutup, dia akan lebih silent dibanding dengan yang model pedestal seperti ini. Tetapi secara basic mesin sama. Terus lagi sebelum saya lanjut ya, terus lagi ada kendala paling banyak di lapangan itu adalah kena tikus. Kena tikus itu sumbernya itu adalah biasanya karena kelalaian dari pengguna, yang artinya tuh saat mereka setelah selesai printer tidak didampingi oleh pemakai, kondisi cover itu kan ada 3 ya, kalau model kabinet depan, belakang, dan atas itu biasanya salah satu kebuka, dia akan masuk tikus dari salah satu celah. Berbeda dengan model seperti ini. Model seperti ini tuh hanya ada satu tutup di bagian atas. Setelah selesai kita ngeprint,
bagian atas kita harus selalu tertutup seperti ini untuk menghindari kejadian kayak ada tikus atau serangga masuk kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah tikus dan serangga masuk itu kita sebagai pemakai itu harus tahu lah cara memproteksi agar printer lebih aman dari serangga. Salah satunya tips yang harus diberlakukan adalah harus tertutup semua rapat dari semua sisi saat tidak dipakai. Itu berlaku untuk semua tipe ya, baik P7000, P5000 ataupun yang terakhir sekarang P8000. Lanjut ke poin utama yang kita bahas ada load paper di bagian sensor. Ini saya peragakan di P8005. Misalkan di tempat panjenengan itu adalah P8205 atau 8210, 8215 dan 8220. Intinya model kabinet besar. Di sini bentuk covernya bukan seperti ini ya. Jadi bentuk covernya di bagian ini, di sini ada bentuk covernya itu semacam kayak aluminium mengkilat. Di sini ada baut 1 dan di sini ada baut 2. Jadi baut di sini 2 dilepas, ini 1 dilepas, kemudian ini diangkat. Kalau untuk P8005 agak lebih ribet. Sebenarnya nggak usah dilepas, nggak apa, cukup dikendorkan sedikit ya, seperti ini udah kendor. Ini adalah bentuk dari P8005. Di bagian paling bawah itu adalah chipset utamanya, mainboard controllernya. Di bagian samping ini adalah power supply, dan ini motoran. Sebelah sini ada motoran, ini pas, dan di bawah ini ada sensor load paper ya. Oke, lanjut ke bagian inti, yaitu load paper ya. Untuk sensor load paper di bagian belakang itu posisinya agak menyamping. Nah ini dia, ini adalah sensor load papernya ya. Coba mari kita buka. Jadi gini ya, sebelum saya lanjut, permasalahan load paper itu selain dari kertas adalah dari sensor atau dari mainboard controllernya. Langkah yang pertama kita lakukan setelah cover ini dibuka adalah memastikan bahwa kabel ini ya, kabel ini ada beberapa ya, 1 2, ada berapa nih, mungkin dari kamera kelihatan, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 buah kabel itu tersambung semuanya ke mainboard controllernya. Nah 8 itu semuanya ke sini. Jadi pastikan bahwa dari soket ini tertuju ke sensor itu tidak ada yang putus. Masalah putusnya banyak, mungkin karena digigit tikus sih, paling banyak itu digigit tikus ya. Atau yang kedua, kita cek dari sini juga, pastikan bahwa soket ini ya, ini soket ini adalah soket untuk sensor load paper. Ini harus benar-benar tertancap dengan rapi. Nah seperti ini ya, harus tertancap benar-benar rapi. Lanjut kita ke permasalahan load paper. Setelah kita cek fisik dari kabel ini sampai ke soket itu tidak ada yang ada yang putus. Lanjut yang kedua, kita cek secara visual. Secara visual itu sebelum kita lanjut ke mainboard ke sensor, kita cek mainboardnya dulu. Jadi gini, dari mainboard ini itu biasanya untuk sensor itu tertujunya ke daerah komponen yang kecil-kecil sini, mungkin bisa dicek, dilihat. Nah daerah sini
ya, pokoknya daerah sini sampai ke sini, sampai ke kiri, nah sampai ke sini. Jadi baris ini adalah engine controller, ini prosesor utama, ini IC RAM, ini IC flash berisi data, yang ini adalah flash untuk menghidupkan ini, sedangkan yang ini adalah flash untuk menghidupkan yang ini IC penghubungnya, switching lah ya. Ini adalah IC engine control, ini yang biru ini adalah PAL atau security violation. Nah itu dari engine control itu dia masuk ke sini ya, ke bagian sini ya, bagian sini itu banyak komponennya, 2 layer juga di bawah ada. Yang sebelum kita bongkar lanjut ke sana kemari, pastikan bahwa rangkaian mainboard ini secara utuh tidak ada yang kotor tapi sifatnya berair atau bisa dibilang lembab. Jadi pastikan di sini tidak ada yang lembab, kondisinya tuh harus benar-benar kering. Walaupun kotor mungkin karena serpihan lubang kertas seperti ini ya, ini kan ada biasanya nanti bolong-bolongnya itu dia nempel, itu nggak masalah, yang penting itu jangan sampai lembab. Kalau di situ lembab, apalagi kondisinya seperti ini, kena tikus, silakan kamera geser dari sini ke sini secara detail. Apalagi kondisinya seperti ini, kena tikus, sudah bisa dipastikan itu sumber masalah tuh dari mainboard, bukan dari sensor. Jadi sebelum lanjut ke yang lain itu harus dicek kepastiannya dulu bahwa mainboard controllernya tuh aman dari kondisi basah dan lembab. Oke, lanjut yang ketiga. Jadi setelah pemasangan kertas bagus, terus kabel bagus, sambungan ke sini bagus, dan di sini tidak ada yang lembab, maka lanjut yang ketiga yaitu pembongkaran sensornya itu sendiri. Untuk membongkar sensor saya biasanya menggunakan model seperti ini ya, jadi lebih mudah, cepet. Mungkin kalau kayak panjenengan di sana bisa menggunakan obeng minus, karena di sini dia menggunakan baut minus, bisa diceknya. Kelihatan di kamera? Oke, kita coba bongkar. Wah, harus panjang kawan ya, karena posisinya itu menyamping, jadi obengnya itu harus panjang, sambung dan sambung. Ini dia kawan sensor kertasnya. Jadi cara kerjanya adalah ketika ini dipasang di sini, oh ya, kertas dipasang sini, kasih kertas akan seperti ini. Nah gitu ya. Jadi ini kedorong ke dalam, dan ini tertutup sama kertas. Nah
seperti itu. Kita coba peragakan. Contoh saya dorong satu aja, thickness saya buka dan thickness saya kembali tutup. Coba kita pasang, apakah bisa? Load paper akan saya coba halangi seperti ini ya. Nah, ini sudah dihalangi seperti ini, terlihat di kamera. Kemudian thickness saya buka, shooting thickness saya kembali tutup. Kita tes apakah bisa. Oke, sip. Jadi kesimpulannya gini, untuk sensor kertas itu jarang sekali ada kerusakan. Kebanyakan sensor kertas itu dia rusak itu terlihat dari fisik ya. Jadi yang pertama biasanya ada beberapa yang patah, artinya bekasnya tidak seperti ini ya. Mungkin ini bekasnya tidak bisa untuk apa, mentul-mentul lah ya, kata orang Jawa, mentul-mentul. Terus lagi mungkin di beberapa titik lain ada yang patah ya, ada yang patah. Kalau ini memang standar dari pabriknya, tapi biasanya kalau ketika perbaikan saya naikkan supaya dia lebih dekat dengan kertas. Jadi dia agak cekung ya, mungkin bisa dilihat di kamera. Dia agak cekung ya, itu agak cekung. Saya naikkan ke depan. Itu kalau sudah ada kerusakan, tapi selama belum ada kerusakan ya jangan. Ini karena untuk trial aja, misalkan di tempat panjenengan kondisi sensor kertasnya bermasalah, sudah kondisinya dicek ke sana kemari, fisik sepertinya bagus, kondisi mainboard bagus, kabel bagus, maka ini dimajuin sedikit sampai dia rata. Majuin terus pastikan rata seperti ini ya, tuh, menjadi rata ya. Tapi hati-hati, harus rata. Udah kayak gitu aja sih. Terus setelah itu kalau ada tisu, ini baiknya tuh dibersihkan pakai kain atau tisu, ditambah lap basah, mungkin kayak cairan pembersih dikit. Terus kalau bisa nih di vakum dari sini, sedot pakai vakum ya. Berhubung kita nggak ada vakum, dikuas aja, kuas. Kemudian diambil tisu, bersihkan tisu bagian sini, dan di sini pun ada sensor ya. Di sini ada sensor. Ini sensor penembak, di sini sensor penerima. Jadi satu nembak, sensor penerima. Itu biasanya kotor juga, tetapi ini tidak bisa dibersihkan ya karena kondisinya dia paten. Dari sana itu dilem. Jadi kalaupun ada kerusakan di bagian sini biasanya kita ganti. Tapi jarang sekali ada kerusakan ya. Rata-rata kerusakan sumbernya dari sensor kertas itu jarang. Maksudnya itu kalaupun ada itu bentuknya patah gitu, bentuknya patah. Jadi biasanya ininya patah gitu kan, ada ininya patah. Jadi ini posisinya ini, jadi si roda ini dia kedorong untuk menutupi sensor ya. Kalau ada kertas masuk sini dia kedorong dalam, nah sensornya ini dia menembak dari sini ke sini. Jadi ada cahaya ditembak secara vertikal seperti ini, tes gitu. Masuk ke sini dia ngeluarin cahaya, di sini dia menerima cahaya. Kalau kertas masuk ke sini maka cahaya yang dikirim ke sini sampai ke sini itu terhalang. Begitu terhalang maka si mainboard mengetahui bahwa ini tidak ada kertas, dan kemudian dilanjutkan ke sini untuk memastikan bahwa ada tidaknya kertas yang siap untuk diperintahkan printing seperti itu. Oke guys, mungkin seperti itu aja pembahasan kita hari ini untuk sensor kertas ya, load paper. Misalkan di tempat panjenengan itu ada permasalahan kertasnya selalu minta load paper padahal sudah disetting ke sana kemari. Jadi triknya seperti tadi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah pastikan posisi kertasnya di sebelah sini. Terus yang kedua itu dibuka bagian atas, dicek. Yang pertama itu cek kabel sensornya, pastikan bahwa kabel sensor dari sensor kertasnya itu ke mainboard kondisinya bagus. Yang ketiga dicek bagian mainboard, apakah mainboard itu ada semacam kayak lembab atau kotoran tikus atau kayak apa namanya ya, berair lah ya, lembab berair, itu bisa mengakibatkan korslet yang terganggunya kinerja sensor load paper.
Terus yang terakhir itu di sensor kertasnya sendiri. Sensor kertas itu kita cek secara fisik aja, yang sudah seperti tadi saya videokan. Dan yang terakhir cukup, wassalam, itu aja sih. Jadi itu aja pembahasan kita hari ini. Misalkan di tempat kayak panjenengan semuanya sudah dicek, sensor kertasnya misalkan bermasalah, membutuhkan perbaikan, kontak aja WhatsApp di sebelah kiri kami ada kontak WhatsApp. Atau mungkin misalkan mainboardnya bermasalah, ketahuan dari mainboard ternyata mainboardnya ada kotor-kotor, kita juga bisa untuk perbaikan mainboard. Nanti chat saja via WhatsApp, ada di bawah sudah kami sediakan. Perbaikan untuk sensor load paper kayaknya seperti itu aja. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kalau video ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan kalian. Dislike untuk yang tidak suka, like bagi yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.